terus gambar atau AI yang bisa membantu kita mengedit foto, atau AI yang bisa membantu kita merekam video. Jadi ada AI yang khusus untuk penulisan artikel ilmiah, namanya adalah Set AI. Kenapa artikel ilmiah ini penting? Kalau dulu saya pernah dulu sebelum bekerja sebagai peneliti di BRIN, saya pernah jadi dosen. Kalau nggak salah, guru itu punya kewajiban untuk publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat ke jenjang berapa gitu ya, saya lupa. Pokoknya ada tuh satu minimal di jurnal misalnya yang nasional atau nasional terakreditasi gitu ya. Nah, Set AI ini juga bisa membantu, cuman untuk menulis publikasi ilmiah dengan Set AI, Bapak Ibu tetap harus memahami fungsinya secara lengkap. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke, ini adalah bentar. Ini adalah profil saya di Facebook. Misalnya Bapak Ibu ingin kenal saya lebih jauh, nah, silahkan di-add saja. Lalu bentar. Oke, kayak gini aja ya. Gini aja ya, Mbak. Ini kelihatan ya, Mbak? Oke, ini adalah ID Scopus dan Google Scholar saya. Jadi sejauh ini saya sudah kalau di Google Scholar tuh sebenarnya udah banyak artikel ilmiah saya, tapi kalau di Scopus itu baru 21 dokumen, dan 10 dokumen itu terindeks Q1 di sini. Jadi ada Q1 kalau dalam kami peneliti itu. Jadi kalau Scopus itu ada levelnya, kuartil 4, 3, 2, dan 1 tergantung dari tingkat kesulitannya. Q1 itu yang paling sulit lah, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa, ini namanya Google Scholar ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dan guru itu aktif menulis, harusnya Bapak Ibu udah bisa membuat akun Google Scholar di Google. Oke. Selanjutnya saya juga aktif sebagai penulis dan reviewer. Jadi ini beberapa jurnal, cover dari jurnal yang pernah saya tulis dan sedang akan terbit. Jadi ada paper atau artikel saya di sini yang pernah terbit atau dan sedang akan terbit. Nah, saya juga reviewer di beberapa jurnal internasional seperti Learning and Instruction, Technology Knowledge and Learning, European Journal Psychology. Di Indonesia juga ada Evaluation and Research in Education, ini IJRE punyanya Universitas Ahmad Dahlan, dan beberapa jurnal di Springer dan Elsevier. Nah, jadi untuk pengalaman sebagai reviewer dan penulis, jadi reviewer itu mitra bestari yang mengecek misalnya paper Bapak dan Ibu itu cocok nggak terbit di jurnal ini, paper atau artikel ilmiah ya, atau sama Set AI. Set AI itu adalah platform atau software yang menang penghargaan terkait evaluasi artikel ilmiah menggunakan Smart Citation. Jadi kalau kita pakai Set GPT, jadi kalau kita pakai, nanti saya akan contohkan Set GPT, bedanya Set GPT dengan Set AI. Jadi kalau kita pakai Set AI, misalnya kita memerintahkan Set AI itu untuk menulis sebuah paragraf. Jadi Set AI itu nggak bisa mengerjakan semuanya, tapi dia membantu kita, memudahkan kita. Misalnya kita kesulitan menulis sebuah paragraf. Misalnya saya ingin menulis tentang pendidikan inklusif, atau saya ingin menulis tentang pengaruh pendidikan matematika dalam pembelajaran, misalnya kayak gitu. Jadi saya bisa memerintahkan Set AI untuk membuat paragraf. Prompt atau perintahnya itu kita harus pandai-pandai membuatnya. Nanti akan saya ajarkan cara promptnya kira-kira Bapak Ibu. Tapi yang saya mau tekankan ini, artinya ada Set AI ini bukan berarti yang AI yang menulis, kita cuma diberi arahan, dikasih contoh, lalu kita bisa ngedit itu. Dan Set AI itu memberikan sitasi atau saduran artikel yang ibaratnya tepat untuk artikel kita, bukan yang mengada-ngada. Kalau Set GPT kan ada hallucination effect namanya. Jadi itu bisa benar, bisa tidak. Oke. Nah, ini adalah Set AI Assistant. Ini adalah websitenya. Jadi ini adalah tampilan awalnya Bapak Ibu. Di sini adalah Set Assistant. Ini saya artikan ya. Ask, Discover, and Trust. Jadi
tanya, temukan, dan percayai. Itu motonya Set AI. Jadi Set Assistant ini memberikan jawaban dengan insight, with insight, dengan pengetahuan dan kontrol ke dalam thinking prosesnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa memerintahkan Set AI untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, dan sifatnya bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nanti kita akan lebih coba ke praktek. Di sini ada menu setting and source, jadi ada dua fungsi, nanti akan saya jelaskan. Terus di sini ada contoh-contoh perintah pertanyaannya. Misalnya kita mau nanya di sini tentang what is carbon dioxide. Jadi nanti saya akan menjelaskan carbon dioxide itu apa dengan citasi yang jelas. Itu secara ringkasnya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya untuk kita masuk ke set AI ini ada yang free, ada yang berbayar. Nanti Bapak Ibu tinggal cek aja. Tapi yang free juga bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal mendaftarkan diri Bapak Ibu ke halaman yang ini tadi, Set AI Assistant. Lalu Bapak dan Ibu tinggal mendaftarkan ini, sign up for free. Nanti Bapak Ibu ikut aja pakai Gmail bisa. Bapak dan Ibu lalu membuat akun. Nanti saya akan tunjukkan gimana loginnya ya. Ini tampilan login Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya setting. Jadi dalam Set AI itu sebelum kita menggunakan nanti ada setting asisten. Jadi kita bisa men-setting asisten itu. Misalnya kita mau setting asisten itu apakah selalu menggunakan reference atau tidak menggunakan reference. Misalnya nanti jawaban yang diberikan Set AI. Nanti evidence source-nya apa? Apakah abstract atau citation statement only? Abstrak itu maksudnya bagian abstrak dari artikel ilmiah atau bagian statementnya. Nanti responnya bisa terstruktur atau enggak. Nanti bisa dibatasi juga di sini tahunnya. Lalu format citasinya Bapak dan Ibu mungkin udah tahu ada format citasi yang berbeda, misalnya APA style atau Vancouver, Chicago atau IEEE gitu. Jadi Bapak Ibu bisa setting di sini terkait format citasinya. Lalu lanjut, selain kita bisa bertanya kepada Set AI, kita juga bisa menganalisis dokumen. Jadi di sini ada menu namanya source. Source itu sumber ya, sumber untuk menganalisis dokumen. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu klik di sini kan paper itu kita cari papernya, atau kalau custom dashboard itu cuma tampilan setting. Kalau analisis dokumen itu Bapak Ibu mengupload dokumen ke Set AI, lalu Bapak Ibu tanyakan apa sih isi dokumennya. Misalnya ringkasan dokumen itu apa, misalnya Bapak Ibu ingin mempelajari artikelnya, cuman Bapak Ibu minta Set AI untuk meringkasnya, atau Bapak Ibu ingin tahu metodologi yang digunakan dalam penelitian itu apa. Nanti Bapak Ibu tinggal upload dokumen Bapak dan Ibu, lalu Bapak Ibu buat pertanyaan ke Set AI. Itu aja. Terus kenapa Set AI itu penting? Jadi gini, zaman dulu mungkin saya kenal Set AI itu mungkin pertengahan tahun 2023. Awalnya menulis artikel ilmiah itu sungguh banyak memakan waktu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat profil peneliti saya, itu banyak artikel-artikel ilmiah yang saya tulis tanpa menggunakan bantuan AI. Cuman tahun ini saya coba nih pakai AI untuk satu paper saja. Jadi saya coba memakai AI satu paper saja, dan ternyata banyak yang bisa diisi atau dibantu oleh Set AI ketika saya mengerjakan hal-hal yang sifatnya agak kurang familiar ke saya. Jadi saya coba mengerjakan satu paper, Bapak Ibu bisa cari bahasa Inggrisnya terkait dengan asosiasi antara sikap guru di pendidikan inklusif dan kreativitas guru dalam mengajar. Ini karena pre-service teacher ini calon guru, jadi targetnya adalah mahasiswa yang akan jadi calon guru. Bagian ini sebenarnya banyak part-part di bagian ini, di bagian introduction, discussion, lalu bagian literatur review yang ditulis menggunakan Set AI. Nanti kita akan coba lihat artikelnya secara menyeluruh, atau kita coba dulu deh, bentar. Saya bukain ini, oke. Lalu saya klik oke.
Kelihatan ya Bapak dan Ibu. Mungkin untuk Bapak dan Ibu sebagai calon guru nggak usah targetnya sampai di sini ya. Karena ini kan reviewnya lama ya, ini sekitar waktunya di review aja 9 bulan, nulisnya 4 bulan, ini hampir setahun nulisnya nih. Tapi karena bantuan saya AI terakhir ini akhirnya selesai, walaupun kenyataannya tidak semua bagian diselesaikan set AI. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada bagian seperti introduction yang saya dibantu nih sama set AI. Di sini saya menulis, nanti akan saya coba praktekkan gimana sih alur menulis paragraf yang bagus. Lalu di sini ada introduction, lalu di introduction ini biasanya ada definisi. Bentar, ini theoretical background di mana saya dibantu AI. Kalau di bagian material and method, di sini metodenya itu nggak bisa kita nulis dengan set AI karena ini kan praktikal data di lapangan, Bapak dan Ibu. Tapi kalau discussion, ini kan ada result, lalu ada discussionnya di mana kita butuh sumber-sumber pendukung. Misalnya saya mau nanya tentang perbedaan gender, di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan set AI, atau di bagian sini nanti ada bagian yang namanya research implication. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa meminta bantuan set AI untuk mengasih gambaran, walaupun ini referensinya adalah riset atau hasil dari penelitian yang didapat. Ini salah satu contohnya. Lalu apakah bisa juga di jurnal yang lebih rendah? Ya bisa juga. Ini teman saya juga menggunakan set AI, Mbak Aridotul Hakia. Dia adalah dosen di Universitas Islam 45 dan papernya terbit di Scopus juga Q3. Ada beberapa teman saya juga yang papernya terbit di Q4. Jadi sebenarnya set AI ini secara kualitas kan udah bisa terbit di Scopus ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan set AI ini dengan baik, harusnya Bapak Ibu bisa terbit at least lah, minimal, maksudnya minimal di jurnal terakreditasi nasional lah, pasti bisa lah. Dan kalau bisa yang berbahasa Inggris agar lebih prestisius lah, lebih dihargai lah nanti artikel Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah contoh paragraf yang baik. Jadi paragraf ini Bapak dan Ibu adalah paragraf yang saya ambil dari sini, ini paragraf pertama. Ya, ini ada paragraf yang ini nih. Jadi kita akan coba menganalisis paragraf, lalu nanti saya akan coba tunjukkan secara langsung gimana menggunakan set AI. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini paragraf ini kan ada saya kuning-kuningin nih. Jadi saya itu kalau pakai set AI, saya enggak minta langsung set AI menjawab semuanya. Jadi saya bagian, misalnya saya tanya tentang, di sini kan poinnya kan saya mau menulis pendidikan inklusif dan sikap terhadap pendidikan inklusif oleh calon guru atau guru lah ibaratnya gitu. Terus di sini saya mau nyari apa sih yang mendasari pendidikan inklusif. Setelah saya baca-baca, itu namanya Declaration of Salamanca Statement di tahun 1994 yang dikeluarkan sama UNESCO. Jadi saya tanya set AI, apa sih Salamanca Statement? Lalu saya ringkas jadi paragraf ini. Lalu saya minta set AI tolong definisikan dong inclusive education. Lalu didapat ini. Lalu set AI saya bilang di sini, set AI tolong coba dong aplikasi terkait inclusive education di banyak negara. Lalu kalimat yang ini saya coba bikin setelah saya menyebutkan, lalu saya munculkan gap penelitiannya. CTI apa sih hambatan dalam penerapan inclusive education? CTI ngasih ini beberapa referensi yang ditemukan sebenarnya bukan seperti ini, paragrafnya lebih banyak, ini cuman saya ringkas saja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau tulisan ilmiah yang Bapak Ibu, jadi CTI ini udah ngasih nih banyak nih, Bapak Ibu misalnya dikasih 2 paragraf atau 3 paragraf, ambil aja yang Bapak Ibu butuhkan lalu sintesis di situ. Lalu tujuannya saya mau nulis tentang attitude sikap siswa terhadap inclusive education. Lalu saya tulis, ini tulisan saya sendiri, lalu saya tambahkan kalimat penyambung. Struktur dari paragraf ini sebenarnya udah saya jabarkan di sini. Pertama saya nanya tentang asal inclusive education dari Salamanca Statement. Salamanca Statement itu sejenis inilah undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan sama UNESCO. Lalu saya tanya definisi pendidikan inklusif, mengapa pendidikan inklusif itu penting, kelemahan dan hambatan pendidikan inklusif, sikap guru terhadap inclusive education, dan kalimat penyambung ke paragraf berikutnya. Ini adalah cara yang saya selalu ulang. Misalnya saya membuat satu paragraf,
Jadi Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah praktek menulis, pernah nggak Bapak dan Ibu baca tulisan itu, kok berulang-ulang sih, ini ngomongin ini, terus strukturnya nggak jelas, mau ngomongin apa, ini berulang lagi, nanti ngomongin hal yang sama. Sebenarnya, jadi kalau kita mau nulis publikasi ilmiah, kita itu harus terstruktur. Jadi Bapak dan Ibu, ibaratnya jangan selalu banyak cerita lah, jadi tapi lebih ke apa ya, sintesis dari paragraf. Nanti paragraf-paragraf ini bisa dijadikan nanti dasar tulisan ilmiah Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah caranya, nanti kita akan praktek. Nah, selanjutnya kita akan praktek. Sebelum kita praktek, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak, seperti belum ada pertanyaan, Bapak. Oke, kita lanjut. Boleh bertanya, Pak? Oke. Oh, silakan. Iya, silakan. Terima kasih. Suaranya nggak kedengaran ya? Putus-putus ya? Mungkin Bapak Edi Dayat bisa ditulis di kolom chat Bapak, biar saya bisa bantu teman-teman. Maaf, Pak Edi, boleh dengar? Suaranya nggak ada. Sepertinya terkendala sinyal. Suaranya nggak ada, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Halo? Ya, sekarang terdengar, Pak? Halo, iya. Terdengar sekarang. Oke, ya. Tentunya kalau kita ingin membuat semacam artikel atau apa, kan kita harus ini kalau boleh tahu. Tidak terdengar lagi, Pak. Putus, Pak, suaranya, Pak. Halo? Halo? Halo, iya, ini terdengar. Ya, terdengar. Oke, ya. Terdengar. Maaf, ini mungkin ada gangguan sinyal di saya ya. Nah, ketika akan menuliskan, kita harus mengetahui dulu sistematika sesuai dengan jurnal yang ingin dituju gitu, Pak ya. Nah, ini kalau template-nya. Kalau boleh tahu, ini kita mau ke jurnal yang mana, Pak? Ini saya tunjukin ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu kan gini, sebagai penulis kita itu kan harus ngikutin namanya author guideline. Author guideline itu artinya aturan penulis lah. Kalau misalnya kita mau menulis artikel ilmiah, kalau di Indonesia jurnal itu template. Jadi gini, misalnya saya kasih contoh aja ya. Ini ya jurnal Indonesia. Ini jurnal Indonesia yang udah Scopus lah ibaratnya, dari Universitas Ahmad Dahlan nih. Ini kalau jurnal Indonesia itu ada template-nya. Nih ada template-nya nih, Bapak dan Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu mau menuju ke jurnal di sini. Tapi kalau jurnalnya itu adalah Elsevier dari Science Direct atau Elsevier seperti ini, dia tidak perlu template. Jadi Bapak dan Ibu misalnya, jadi Bapak dan Ibu tulis aja karena dia free template. Jadi gini, bentar saya tunjukin. Ini gimana saya nulis artikel ilmiah. Jadi bentar, ini webinar wise. Jadi ini saya ada 2 artikel. Oke. Jadi artikel ilmiah yang saya submit ke jurnal Elsevier, di jurnal ini nih, itu cuma terdiri dari 2 komponen, Bapak. Jadi tidak pakai template sebenarnya. Komponen yang pertama adalah penulis, informasi penulis atau title pages. Jadi Bapak dan Ibu misalnya Bapak mau ke jurnal ini title pages yang cuman kayak gini, title pages, informasi penulisnya dari mana, terus artikelnya artinya karena informasi penulis sudah ada, jadi artikelnya bebas aja template-nya. Nggak pakai template. Jadi ini cuman ya struktur biasa aja, misalnya judul, abstrak, introduction, ini nggak ada. Ini bukan template dari dia, ini cuman apa ya saya nulis aja begini. Nanti Bapak dan Ibu kalau mau di jurnal internasional biasanya nggak pakai template. Misalnya kalau tadi Elsevier, tapi kalau Bapak dan Ibu mau menulis
di jurnal nasional terakreditasi, atau ini kan kalau ini kan akreditasi Sinta 1 ya Bapak Ibu. Kan kalau akreditasi di jurnal nasional itu Sinta, Bapak Ibu tinggal download aja, pasti ada kata template nih. Template, atau Bapak cek Ibu author guideline. Cuman saya nggak suka disubmit di sini karena misalnya saya ditolak, kan saya harus ngerubah template-nya, itu saya nggak mau kerja kayak gitu. Jadi saya nyari jurnal yang free template aja Bapak. Oke. Itu aja sih. Pak Edi, Iya, gimana Pak? kalau di Elsevier berarti free template Pak ya? Ya, majority free template Pak. Oh, oke. Tahu saya belum pernah nemuin yang ada pakai template khusus kayak gini nih, MS Word, enggak gitu. Ini kalau pakai AI gini free Turnitin gimana Pak? Untuk set AI biasanya itu nanti saya akan praktikkan lagi mana saya pakai ini nih. Oke. Nanti kejawabnya nanti deh. Oke. Terima kasih Pak, saya ikuti. Iya. Ya, siap. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi lalu kita lanjut ke prakteknya. Silakan Bapak dan Ibu, nanti bisa tanya lagi juga. Monggo. Sebelum kita praktek. Oke. Gimana moderator, apakah lanjut atau Aja sepertinya Bapak. lanjut ya? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Iya, bentar. Oke, kita lanjut. Ini saya tutup dulu. Saya nggak bisa tutup. Oke. Ini adalah tampilan set AI. Jadi saya punya ChatGPT, Bapak Ibu pasti tahu nih ChatGPT. Oke, ini ChatGPT Bapak dan Ibu. Lalu ini set AI. Oke. Atau ini aja. Jadi set AI ini cuma ada beberapa menu, cuman yang menu yang saya gunakan itu adalah asisten. Di sini asisten. Sebelum saya perintahkan set AI ini, saya coba jelaskan pengaturan di set AI. Jadi Bapak Ibu pertama itu harus login. Sini saya keluar dulu ya. Saya udah login. Saya masukin login saya. Saya login. Bapak Ibu bisa login pakai Gmail, nanti Bapak Ibu coba aja, harusnya bisa. Bentar Bapak. Oke, udah login, udah masuk. Ini udah akun saya, Soeharto. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita perintahkan ini, kita sebenarnya pahami dulu. Jadi kalau saya kan, Bapak Ibu nanti bisa tulis langsung, tapi Bapak Ibu pahami dulu basic-basic di dalamnya. Jadi di sini ada setting, di sini ada settingan. Jadi kalau di setting ini Bapak Ibu bisa lihat ini ada specific reference requirement, artinya persyaratan reference spesifiknya gimana, apakah selalu menggunakan reference atau tidak menggunakan. Di sini saya bilang biarkan AI yang menentukan. Di sini resource-nya itu abstract atau citation keduanya. Lalu structure respon ini kalau kita klik dia akan bukan memberikan paragraf tapi memberikan informasi kayak bentuknya tabel-tabel gitu. Tapi nanti kita akan coba. Lalu ini publication range, jadi jarak publikasinya. Misalnya Bapak Ibu mau pakai publikasi, biasanya kan kalau skripsi atau tesis di Indonesia tuh 5 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja misalnya 2020 sampai 2025. Cuman saya nggak pernah pakai range publikasi ya. Tapi kalau Bapak Ibu memang keharusan pakai range publikasi, silakan. Ini tipe artikel publicationnya bisa book, bisa review, bisa case report, preprint atau artikel. Di sini saya biarkan aja. Jadi dia akan mencoba mencari yang terbaik. Lalu sini gaya citasinya atau referensinya ini pakai APA. Mungkin Bapak Ibu guru paham ya APA, dan kita bisa rubah-rubah artikel ini. Ini panjang responnya bisa short atau medium, terserah Bapak Ibu. Di sini saya kasih medium. Lalu ini publication console-nya, artinya dia referensinya bisa dari berapa publikasi. Kalau makin banyak makin lama dia. Pilih aja yang 25. Di bagian ini saya nggak atur, saya jadi apply.
Kalau yang source itu digunakan untuk menganalisis dokumen, tapi kita nanti lah setelah ini ya. Jadi misalnya gini, saya mau nanya, karena set AI ini udah dia khusus academic paper, jadi perintahnya itu tidak seribet ChatGPT. Kalau Bapak Ibu lihat ChatGPT itu kan biasanya harus ada perintah kayak gini ya, kondisi misalnya. Saya adalah seorang guru di bidang pendidikan fisika. Saya ingin menulis tentang mekanika. Tolong bantu saya tulis terkait hukum mekanika dan aplikasinya, kayak gitu, harus panjang. Tapi kalau set AI dia itu kan udah khusus academic paper ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tanya aja promptnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Misalnya tadi kayak tadi saya mau tulis tentang inclusive education. Saya tanya, ini saya pakai bahasa Inggris, nanti saya pakai bahasa Indonesia ya. What is definition of inclusive education? Inclusive education itu pendidikan inklusif, pendidikan yang dimana sekolah bisa mengakomodasi semua perbedaan siswa. Maksudnya tuh misalnya siswa disability juga bisa di sekolah yang biasa, bukan sekolah yang sifatnya kayak sekolah SLB atau sekolah anak luar biasa, inclusive education. Oke, saya kasih tanda tanya gini aja, udah. Nanti set AI ini akan ngasih reference, karena tadi saya resource-nya 25. Oke, saya admit dulu nih, kok banyak yang masuk nih, satu. Oke. Oke, halo? Terdengar nggak suara saya? Terdengar jelas. Terdengar. Bentar, dia butuh waktu dulu. Terdengar jelas. Saya butuh waktu untuk berpikir. Nih, jadi di sini dia udah bilang nih, inclusive education is multifaceted, konsep yang adalah konsep yang ibaratnya multi layer atau multi yang banyak, tapi dia terkait berbagai dimensi dan interpretasi. Jadi dijelaskan sama set AI begini. Coba saya rubah ya. Tadi kan saya mintanya bahasa Inggris ya. Saya coba apakah definisi dari inklusif, pendidikan inklusif. Harusnya dia berubah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bahasa Inggris setahu saya bisa, Bapak dan Ibu. Harusnya bisa. Bentar. Kalau nggak bisa nanti kita kasih perintah tolong rubah dalam bahasa Indonesia. Oke, belum. Oke, nggak mau. Bentar. Ubah dalam bahasa Indonesia. Kan keluar. Jadi Bapak Ibu dengan set AI ini Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu ribet. Misalnya mau cari definisi, kan biasanya kalau kita pun studi S1 atau S2 ini cari nih definisi sama sumbernya gitu. Bapak dan Ibu udah dapet nih dengan sekali klik pendidikan inklusif. Cara saya gimana saya tidak terdeteksi plagiarisme, menjawab pertanyaan dari Pak Endi, ini kan saya dikasih nih referensinya ya Bapak dan Ibu. Jadi ini caranya, ini akan saya cara praktekkan ya, cara realnya untuk menulis paragraf. Pertama, saya akan ekspor dulu yang ini, referensinya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ekspor reference, lalu Bapak Ibu ekspor ini list. Tuh. Oke, ini error. Bentar. Oke, kenapa tidak mau? Biasanya gangguan internet. Oke, nggak
nggak bisa berarti kita pakai cara yang lain, atau di sini aja deh, di sini. Oke, ini referensinya nggak ada. Bentar, saya coba tambahkan. Tolong tulis ulang dengan referensi. Oke. Bapak dan Ibu, jadi nanti kita coba-coba aja, karena dia kan mesin learning ya. Jadi kalau AI itu kan semakin kita tanya, kita kasih informasi, harusnya dia ngejawab itu. Kalau nggak mau, berarti kita bisa. Nah, ini dikasih referensi ini di sini. Apakah kita bisa ekspor juga? Nah. Udah selesai belum? Oke, udah selesai. Jadi Bapak dan Ibu harusnya bisa ekspor reference. Mau nggak dia? Coba di sini, yang bahasa Inggris. Sepertinya ada gangguan. Jadi nggak apa-apa, nanti saya akan ajarkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebenarnya bisa otomatis kalau Bapak dan Ibu coba nanti, misalnya kalau terkait reference. Jadi misalnya gini, saya gimana sih penilaian Python supaya tidak terdeteksi plagiarism gitu atau plagiarisme. Saya kopikan ini ke dokumen Word yang baru. Ini kan kepanjangan ya untuk sebuah, lalu saya pastekan. Jadi ini nih kepanjangan kalau menurut saya untuk sebuah pendidikan inklusif. Jadi misal saya bilang aja, pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan komprehensif yang bertujuan memberi kesempatan bagi semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Titik. Udah, lalu saya cek. Namun misalnya saya pakai namunnya, namun menyoroti tantangan dalam capaian definisi pendidikan inklusif secara universal masih kurang di Indonesia. Saya bilang kayak gitu aja secara universal. Masih. Implementasinya di sekolah masih jarang. Misalnya kayak gitu, anggap aja kayak gitu. Terus saya tambahkan, karena fokus saya cuma mau mendefinisikan. Jadi misalnya saya ambil ini, begini. Anggaplah saya ambil ini aja ya. Biasanya saya nggak gini, saya tetap edit Bapak dan Ibu. Cuman ini untuk praktek aja. Nah, di sini nanti kan ada citasi yang saya masukkan nih, karena di slide itu kan kalau kita lihat, bentar Bapak dan Ibu, kita lihat kalau Bapak Ibu pertama, dia itu kan biasanya ada citasinya ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu lihat kalimat yang Bapak dan Ibu ambil. Jadi kalau Bapak Ibu udah ambil, misalnya ini how itu berarti di sini kita lihat referensinya. Bentar, oke. Ini Peter How. Jadi Bapak Ibu lihat, ini kan ada site. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau kutip langsung, tapi saya biasanya pakai Zotero. Jadi saya begini Bapak dan Ibu. Jadi saya ambil aja doi-nya. Misalnya anggaplah pertama itu saya ngutip kalimat how ya. Saya ambil doi-nya, lalu saya buka Zotero. Zotero itu kayak sejenis mesin citasi atau software referensi manager. Saya klik doi-nya, saya enter. Di sini Bapak dan Ibu, lalu dia masuk. Bentar, sabar. Nih how. Lalu misalnya tadi anggaplah ya, ini supaya cepat aja ya, konteksnya adalah ini yang saya citasi dari how. Jadi
Saya coba di sini, saya klik Zotero-nya, Zotero, add citation, lalu saya pilih di sini misalnya saya mau APA, oke. Saya nunggu keluar, iya ini saya pilih classical view, lihat tadi yang how, oke. Nah, lalu saya kasih reference. Seandainya misalnya karena si site itu sebenarnya sudah memparafrase. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pelajari lebih dalam, si site itu sebenarnya udah memparafrase hasil dari learning AI-nya. Jadi saya begini terus sampai misalnya saya butuh artikel sitasi di bagian mana saja, nanti misalnya di bagian yang ini saya mau sitasi lagi, misalnya setelah saya cek di site dengan cara yang tadi, setelah masukin doi, saya misalnya ini artikel yang dimasukin itu adalah ini misalnya ya, ini contoh aja ya, tapi bukan artikel ini sebenarnya, biar cepat. Oke, lalu begini, lalu kayak kasih titik, ini kan udah nih. Nah, kalau Bapak Ibu belum yakin, gampang Bapak Ibu, misalnya saya mau parafrase, ini kan udah ringkasan dari kita ya, saya mau parafrase lagi nih, bisa nggak ya? Ya Bapak Ibu cari yang gratisan aja, ChatGPT nih. ChatGPT nanti Bapak Ibu bilang aja, please, misalnya kalau bahasa Inggrisnya please paraphrase paragraph below. Jadi kita bukan minta ChatGPT untuk buatin itu, cuman untuk bantu learning model, dan ini rule-nya boleh di Elsevier. Jadi ChatGPT itu boleh untuk membantu merapikan tulisan ilmiah kita. Nah ini kan bahasa Inggrisnya, please make it ubah ke dalam bahasa Indonesia, ubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini dia. Maaf ya Bapak dan Ibu, saya biasanya kerjanya pakai bahasa Inggris, tapi demi dan Bapak dan Ibu saya coba deh tampilkan yang bahasa Indonesia supaya Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikan ini di konteks ini kan udah diparafrase Bapak dan Ibu. Pengalaman saya setelah diparafrase itu tidak akan terdetek plagiarism, dan Bapak Ibu juga udah mensintesis ini. Nanti Bapak Ibu buat paragraf, gimana pola buat paragraf yang bagus, ini saya udah contohkan. Ini contohnya, ini struktur dari paragraf itu. Jadi Bapak dan Ibu tentukan dulu paragraf itu mau ngomongin apa. Jangan Bapak dan Ibu main copy paste. Biasanya itu malah hancur jadinya, walaupun bisa ya, bisa untuk, menurut saya masih bisa untuk terbit di jurnal-jurnal yang misalnya cuman ber-ISBN, tidak terakreditasi, itu masih bisa lah, yang tidak ketat review ilmiahnya. Selain itu, si site ini Bapak dan Ibu, dia juga bisa menganalisis dokumen. Misalnya saya balik ya, saya kembali ke tampilan awal Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu tinggal source aja, pilih di sini, di analyze dokumen, lalu Bapak dan Ibu masukin dokumennya. Misalnya saya mau masukin yang mana? Saya mau masukin tentang, oke, ini deh. Ini artikel ilmiah saya ya, bentar. Oke, bentar. Iya, ini artikel ilmiah yang tadi, yang saya ya, yang tadi saya masukin, lalu saya upload dokumen. Dia akan mengupload dokumen itu. Cuman yang di sini yang bisa diupload adalah academic paper. Jadi misalnya apa fungsi mengupload dokumen? Misalnya kita mau tahu, jelaskan ringkasan dari artikel ini aja, artikel ini, karena kan udah diupload tuh. Ini ininya itu upload, atau artikel yang udah diupload, gitu aja. Ini settingnya mungkin karena saya sering pakai bahasa Indonesia ya. Nanti kita bisa setting ubah dalam bahasa Indonesia. Ya,
Jadi ini ringkasan dalam artikel saya. Tolong dong misalnya ubah dalam bahasa Indonesia. Oke. Kalau Bapak dan Ibu nanti perintah-perintahnya menggunakan bahasa Indonesia dari awal, kemungkinan jawabannya akan keluar dengan bahasa Indonesia juga, Bapak dan Ibu. Nah, ini kan udah ringkasannya. Jadi Bapak dan Ibu udah nih selesai nih ringkasan artikelnya. Jadi Bapak dan Ibu misalnya membantu misalnya Bapak dan Ibu mau tahu metodologinya. Sebutkan metodologi yang digunakan atau Bapak Ibu mau tahu simpulannya, ya bisa aja. Nah, ini kan metodologi yang digunakan ini melibat. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat analisis artikel sebenarnya bisa menggunakan analisis artikel atau dokumen yang terkait ya, tapi biasanya ini cuman untuk analisis akademik, paper lah ibaratnya, konferensi misalnya, ataupun hasil dari proceeding, ataupun dia buku dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT, Bapak Ibu nggak akan dapat resource yang jelas ketika Bapak Ibu ini kan kalau dia itu kelebihannya adalah dia langsung nyebutin nih artikel ilmiahnya ini. Jadi kita bisa langsung bisa nggak ya diekspor. Ntar. Iya, memang kayaknya lagi ada gangguan. Terus kita bisa lihat ini, lalu kita bisa cite nih sih, kan nanti ada referensinya, lalu kita bisa masukin doi-nya ke Zotero atau Mendeley seperti cara saya tadi, lalu kita citasi lagi, Bapak dan Ibu. Oke. Itu saja sih Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Saya stop sharing ya. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Gimana Bapak Ibu? Keren nih, kangen. Ini Pak Edi mau bertanya ini. Tuh Pak Edi ada tuh. Silahkan Pak Edi. Iya, makasih Pak. Ini mungkin mohon maaf saya banyak bertanya ya, karena memang nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini saya sedang banyak tugas ya, untuk membuat berbagai macam paper, dan mungkin harus beberapa itu tembus sampai Scopus gitu. Kuliah atau gimana Pak? Saya guru di UPTD SDN Unggulan Indramayu, tapi sekarang sedang tugas belajar di S3 UNY. Oh, UNY, saya alumni UNY Bapak. Oh, jurusan apa Pak? Jurusan pendidikan fisika dulu. Udah lama tapi. Saya manajemen pendidikan Pak. Ya, siap Pak. Silakan Pak. Menarik sekali yang Pak Suharto tadi sampaikan. Saya jadi ada kepikiran untuk mencoba untuk menggunakan ini, karena jujur ini saya benar-benar mulai dari nol itu bagaimana membuat paper yang baik, karena saya S2 dulu kan tahun 2015 lulus, sekarang masuk lagi itu seperti ada gap yang sangat jauh gitu antara belajar era zaman dulu dengan zaman sekarang. Iya, sekarang itu teknologinya lebih canggih dan harusnya kita harus catch up dengan teknologi, supaya nggak kalah sama siswanya lah, gitu. Betul Pak. Dan ini saya tertarik dengan pembuatan paper dengan AI ini, tapi tadi keresahan saya adalah ketika dihadapkan dengan Turnitin tadi itu Pak. Saya udah tadi bilang Pak, saya udah coba Pak. Sebenarnya gini. Siap. Jadi saya tadi caranya itu sebenarnya gini, set AI itu sebenarnya udah memparafrase kutipan yang kita ambil Pak sebenarnya. Kalau Bapak nanti sering coba, tapi biasanya tadi saya pakai lapis duanya saya pakai ChatGPT. Saya minta ChatGPT tolong parafrase dong, jadi gitu. Saya minta please parafrase apa gitu.
paragraf di bawah ini. Jadi saya tidak mengerjakan. Jadi setiap tulisan saya ini saya baru pakai AI itu pertengahan 2023 yang terkait paper yang udah terbit ini. Sebelumnya saya nulis manual dan itu capek banget Pak kalau nulis manual tuh. Nah, Jadi itu, kita Pak. harus jejerin dulu artikel-artikel, kita baca dulu baru kita bisa nulis. Zaman sekarang udah beda Pak. Jadi kalau misalnya gini, Bapak udah nulis, Bapak ragu, Bapak minta set GPT untuk parafrase, Bapak cek lagi aja, pasti tidak terdeteksi plagiarisme. Saya udah pastikan itu. Dan teman-teman juga kayak gitu, buktinya udah ada yang terbit di Q3, udah ada yang terbit di Q4. Ini karena saya banyak kerjaan, saya cuma bisa sanggup nulis satu aja. Tapi saya jujur, set AI itu tidak bisa menuliskan semuanya. Misalnya metodologi penelitian, itu kan nggak bisa. Kita kan harus nyambung tuh sama data riset empirikal sama metodologi penelitian. Misalnya diminta analisis data, dia nggak bisa masukin data, ya nggak bisa berarti. Tapi sangat membantu di bagian misalnya introduction, misalnya kita butuh referensi untuk diskusi dan sebagainya gitu Pak. Terus di flyer yang dibagikan itu katanya mau ada pembelajaran tentang Mendeley juga Pak ya? Nah, bukan Pak, jadi gini, bukan Mendeley itu, jadi saya minta Bapak dan Ibu sebenarnya udah bisa Mendeley. Jadi nanti kalau Bapak Ibu udah bisa Mendeley dan ikut ini, harusnya Bapak dan Ibu udah nyambung nih. Ketika saya pakai Mendeley atau Zotero di sini, saya pakai Zotero Pak, saya nggak pakai Mendeley karena Mendeley itu akan berbayar. Kalau Zotero itu akan gratis selamanya gitu. Dan Zotero ini bisa untuk translate bahasa Inggris. Misalnya Bapak mau baca paper bahasa Inggris, nanti Bapak blok aja, nanti udah itu Bapak minta bahasa Indonesianya, keluar tuh bahasa Indonesia di samping tuh. Nah, itulah kenapa saya pakai Zotero. Terkadang kan kita nggak paham bahasa Indonesianya ya. Jadi kita coba di blok aja, nanti Bapak pokok cari aja nanti di YouTube. Ada sih YouTube saya tentang Zotero. Terus Bapak lihat cara penggunaannya, lalu cara dia mentranslate dokumen dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi misalnya kalau kita mau baca academic paper, misalnya dosen Bapak minta yang berbahasa Inggris, kita nggak paham nih, kita blok aja tulisan itu, nanti keluar bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau menurut Pak Suharto sendiri, Zotero ini lebih enak digunakan lebih enak Pak, lebih enak, dan saya udah buktikan kok Zotero itu bisa dipakai untuk publikasi ilmiah di mana-mana. Saya nggak tahu masih bisa, ya udah bentar saya coba deh. Saya masih aktif kan nggak? Soalnya saya pakai Saya Mendeley. coba ya. Bentar. Nih saya coba. Kenapa saya mengarahkan Bapak dan Ibu pakai Zotero? Jadi gini, saya share screen ya, moderator izin. Ya, Pak. Nih, Bapak dan Ibu, saya paham guru. Mungkin Bapak dan Ibu, saya nggak ini ya, nggak menggeneralisir semuanya. Mungkin mayoritas Bapak dan Ibu kan tidak terlalu fasih berbahasa Inggris atau tidak bisa memahami bahasa Inggris dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu misalnya ada kesulitan, Bapak Ibu tinggal ini apa ya, the key issue discussed in the article, misalnya nggak tahu nih artinya apa, Bapak blok aja ini di sini nih, lalu dia akan keluar nih artinya di sini nih. Ini kan artinya nih, isu utama yang dibahas dalam artikel tersebut adalah tantangan utama dalam mengembangkan pendidikan inklusif. Jadi seandainya Bapak nggak usah sibuk-sibuk translatein, kan Bapak kan harus ngehemat waktu ya Bapak. Jadi misalnya Bapak pengen tahu, di sini saya nggak tahu nih Salamanca statement tuh ngomongin apa sih di sini, ya tinggal di blok ini, nanti keluar hasilnya di sini. Gitu Bapak, kan gitu Pak Edi. Nah, kalau kebalikannya bisa nggak Pak? Jadi dari Indonesia bisa. biar kita upload bisa. Kan nggak perlu ada revisi lagi. Gini aja Pak, nih saya nggak ada sumber bahasa Indonesianya. Tinggal di ini aja, ini kan Indonesia tuh tadi kan English tuh Indonesia. Tinggal diginiin aja Indonesia tuh English. Udah. Saya ada yang bahasa Indonesia nggak ya? Bentar ya. Coba deh saya cari bentar. Kadang kan menurut kita udah bener, tapi ketika sudah kita serahkan itu harus ada revisi karena bahasanya tidak sesuai dengan bahasa penelitian, kan kadang ada seperti itu tuh. Iya, bisa bener kayak gitu. Mungkin terjadi. Saya ada tapi nggak ada filenya. Mana ya yang ada file? Nggak ada sumber yang Indonesia nih Bapak.
Maaf nih Bapak, saya belum nemu sumber Indonesia di artikel. Tapi bisa Bapak, tadi Bapak tinggal ikutin aja metode saya. Nanti Bapak tinggal gini, buka misalnya ini, anggaplah ini bahasa Indonesia ya Pak. Bapak dari mau coba langsung ke bahasa Inggris. Ya Bapak tinggal klik aja, ini kan tadi kan Inggris Indonesia di sini nih. Bentar saya share dulu. Oke. Ini kan Inggris Indonesia. Jadi Bapak nanti tinggal balik aja Indonesia to English. Kalau misalnya Bapak ingin dirubah langsung ke dalam bahasa Inggris. Oke, ada lagi Pak Edi? Oke, untuk sementara cukup dulu Pak. Saya coba sedikit-sedikit. Ini ada pertanyaan dari Pak Syukur. Berarti dalam menentukan tema penelitian memang masih dilakukan secara manual ya, Kak? Ya Pak. Baru setelah tema dapat saya digunakan untuk membantu membuat introduction. Iya, kalau dalam kasus ini harus kita tentukan manual. Tapi Bapak dan Ibu juga bisa nanya dan AI nih sebenarnya tentang, jadi tapi bukan yang ini ya, yang set, cari aja nanti yang misalnya ChatGPT ini bisa ngasih tema tapi tidak, ibaratnya perlu dikonfirmasi lagi secara detail. Kalau set AI itu kan hasilnya udah pasti ya, udah ada referensinya, udah ada bukti ilmiahnya gitu. Itu aja sih Pak, cukup. Ada lagi Pak Edi? Saya cukup dulu untuk saat ini Pak. Saya coba sedikit dulu. Terima kasih banyak Pak. Dicoba aja Pak. Saya juga dulu nyoba-nyoba kok. Satu. Oh ya, untuk Facebooknya sendiri barangkali bisa saya YouTube untuk bisa saya belajar secara otodidak. Oke, bentar ya. Zotero ya Pak, bentar. Iya. Oke, silakan Bapak, kalau ada pertanyaan disebut saja. Untuk Ibu Uhe Suheti, silakan Ibu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Punten oke, karena sinyal kurang bagus. Siap Ibu. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan gitu ya. Bagaimana nih cara kita untuk, apakah di ChatGPT atau AI itu bisa untuk judul yang sekiranya mudah atau lebih cepat terbit tuh ke jurnal supaya lebih cepat ke jurnal tuh lebih cepat terbit gitu, judul yang hit yang bisa mempercepat penerbitan jurnalnya, dan itu berapa lama untuk penerbitan jurnal, dan juga untuk Scopus untuk biayanya berapa gitu sampai terbit jurnalnya. Itu saja mungkin Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin gini aja ya Bapak Ibu. Saya tidak karena ini ya, saya kan kalau meneliti itu kan berdasarkan masalah. Jadi misalnya kalau contohnya ya, saya kan sebenarnya basicnya adalah pendidikan IPA sebenarnya. Pendidikan IPA yang fokusnya ke evaluasi dan penilaian atau assessment and evaluation gitu. Kalau dalam bahasa yang lebih singkatnya pengukuran dalam pendidikan. Nah, saya itu biasanya nggak pakai itu, cuman kalau Bapak saya praktekkan aja ya. Jadi kalau misalnya Ibu pakai ChatGPT aja untuk direction, saya pakai ini biasanya untuk direction. Jadi saya bilang aja gini, please help me to list several topic or title related to problem in education. Gini aja, nanti ChatGPT ini dia akan ngasih nih judul nih. Cuma masalah kalau kita menulis itu biasanya kita harus yang tahu. Jadi Bapak Ibu dan Bapak harus ini dulu, harus paham dulu kira-kira kalau dikasih judul sama ChatGPT itu ini koneksinya nih. Ya oke. Tahu bentar saya ulang. Bentar ya Bapak Ibu, ini kayaknya ada terhambat. Saya ulang dulu. Hai. Biar dibalas dulu. Oke. Dibalas. Tolong bantu saya membuat judul penelitian yang terkini
dan menarik di bidang pendidikan. Oke. Nah, ini kan dia keluar nih, nanti dia akan ngasih nih. Cuman saya tidak menyarankan ini Bapak dan Ibu, karena kalau ini maka kita harus tahu nih ibaratnya gimana sih. Contohnya ya, kalau misalnya saya dikasih contoh pengaruh pembelajaran daring atau pembelajaran online terhadap prestasi belajar, artinya saya harus paham nih gimana ngukur pengaruh, gimana ngukur. Kalau saya ini paham, misalnya gini ya, misalnya ambil contoh satu nih, pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa di masa pandemi. Artinya saya akan buat misalnya nanti kuesioner yang isinya adalah terkait dengan pengaruh pembelajaran misalnya kayak gitu. Lalu saya bandingkan misalnya ada kelas yang misalnya diukur prestasi belajarnya ataupun yang tidak gitu. Jadi Bapak Ibu harus pikirkan skema metodologi yang terkait dengan ini. Jadi saya tidak menyarankan ini karena ini akan sulit. Bapak Ibu harus banyak baca untuk menentukan ini. Gitu Bapak dan Ibu. Terus pertanyaan kedua tadi terkait misalnya berapa lama jurnal itu proses terbitnya. Jujur saja, saya kalau di Indonesia itu jurnal-jurnal di Indonesia itu saya nggak tahu. Jadi kita itu harus, jadi untuk terbit di jurnal, misalnya gini, ini saya kasih contoh. Kalau di Indonesia itu kan nggak ada ya contohnya, bentar. Saya kasih jawaban yang begini aja deh. Kalau kita terbit di jurnal yang bagus sekali, dia itu datanya jelas. Bentar. Nah, nih. Di sini datanya kan jelas nih, 26 hari penentuannya. Jadi first decision itu artinya artikel itu akan lanjut ke review atau di reject. Itu artinya first decision, artinya penentuan awal. Kalau ini adalah waktu reviewnya sekitaran 5 atau 6 bulan lah ini. 30 kali 5 ya, 5 atau 6 bulan. Lalu biasanya rata-rata itu terbitnya sekitar 7 sampai 8 bulan ini untuk jurnal ini. Tapi kalau jurnal-jurnal Indonesia biasanya nggak ada ini nih. Nah, ini masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita nggak bisa tahu berapa lama itu. Misalnya kalau Bapak Ibu mau submit di jurnal nasional, ya mungkin Bapak Ibu bisa tahu dari orang-orang yang pernah submit di situ, tapi data itu tidak ada. Dan biaya publikasinya itu kalau saya di jurnal seperti ini bisa pilih gratis Bapak dan Ibu, nggak harus bayar. Jadi caranya gimana? Bapak Ibu lihat ini kan tulisannya duit 3.450. Layarnya nggak tampak Pak. Iya di sini. Jadi gimana? Share screen-nya nggak ada Pak. Maaf Pak, share screen-nya nggak ada Pak. Oke, bentar ya, sorry. Oke, sorry. Oke, ini saya jurnal yang saya pernah terbit, ini gratis, saya terbit di sini. Jadi kalau jurnal itu bagus, dia itu punya timeline. Jadi sini time to first decision dia bilang kan 26 hari, artinya selama kurang lebih sebulan dia akan menentukan paper Bapak Ibu itu ditolak atau lanjut ke review. Terus di sini review time-nya sekitar 5 sampai 6 bulan biasanya. Lalu submit to accept. Jadi waktu masukin sampai keterima itu sekitaran, kalau dari sini sekitaran 7 sampai 8 bulan. Ini jelas tapi kalau ada beberapa jurnal yang nggak jelas. Jadi untuk tahu itu Bapak dan Ibu mungkin bisa tanya ke penulis sebelumnya atau email saja ke editor. Terus di sini kan ada biaya nih, tapi saya terbitnya gratis. Kenapa? Karena pilihnya close access. Ini kan tulisannya artikel publishing charge for open access. Open access itu artinya bisa di-download secara bebas. Kalau close access itu terbit di jurnal ini tapi tidak bisa di-download secara bebas. Yang bisa download orang yang berlangganan jurnal ini. Kita ngeceknya bisa seperti itu dari mana? Kita lihat dulu di publishing, lalu guide for author. Kita lihat sini. Ini kalau jurnal yang bagus ya biasanya dia itu ada pilihan di sini di samping, bentar. Open access. Oke, ini mana ya? Change
dia tuh ada tulisan wait for author, bentar ya. Biasanya ada tulisan loading. Submission checklist, publication, proofing, report, author, change authorship, copyright, author right, crowdfunding, open access, akses paper. Oke, bentar, klik ini. Jadi ada dua model di sini Bapak dan Ibu. Kalau saya pilih open access, maka akan bayar nih, kena open access publication fee. Fee itu artinya pembayaran. Tapi kalau saya pilih yang namanya subscription, itu no open access publication fee atau gratis. Jadi Bapak dan Ibu nanti pilih aja subscription. Ini untuk jurnal Scopus yang biasanya di luar. Tapi rata-rata jurnal Scopus di Indonesia itu pasti berbayar Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau publish lebih baik pilih yang penerbitnya di luar dari Indonesia, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa gratis gitu. Terima kasih. Baik, mungkin tadi sepertinya Pak Balki itu raise hand. Apakah ingin ditanyakan Pak Balki? Sebentar ya Pak Edi ya, ke Pak Balki dahulu. Pak Balki SPD. Pak Balki SPD UPTD SDN 2. Oke. Sambil nunggu Pak Balki, silahkan Pak Edi. Terima kasih. Iya. Kalau menurut Pak Soeharto sendiri itu gimana tips and triknya biar kita bisa menghindari jurnal predator ini Pak? Ini kan yang sangat ditakuti nih Pak. Kita udah capek-capek tahu-tahu hilang. Benar. Jadi kalau saya akan jawab versinya Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Jadi BRIN itu ibaratnya barometer peneliti di Indonesia lah ya gitu. Jadi kalau kami mungkin sebagai promo juga nih, kalau kami di BRIN itu ada namanya reputasi publikasi. Jadi Bapak dan Ibu reputasi, nah ini Bapak dan Ibu klik aja, ini harusnya bisa. Reputasi publikasi brin.co.id. Oke. R-nya hilang. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, bisa nih gunakan ini. Share screen-nya, maaf Pak, share screen-nya nggak ada. Iya. Bapak dan Ibu nanti kalau kami di peneliti di BRIN itu menggunakan reputasi publikasi. Jadi Bapak dan Ibu masukin aja ini reputasi publikasi .brin.go.id. Lalu misalnya Bapak Ibu Soeharto, mohon maaf, bisa di share di link kolom chat barangkali. Oke, bentar. Siap. Jadi sekalian Bapak Ibu gurunya praktek nih. Oke, bentar. Oke. Chatnya mana ya? Oke, ini. Oke. Ini materi, bentar ya, materinya saya share juga nih. Oke. Tapi saya udah kasih ke Mas Irwan sih, bentar. Bagikan untuk materinya. Ya udah dibagikan belum ya Pak materi? Belum. Oh, mungkin Pak Irwan lupa kali. Nggak apa-apa. Nih. Ini saya dulu. Oke, udah juga tuh. Oke, udah. Oke, ini namanya reputasi publikasi. Di sini, jadi misalnya Bapak dan Ibu pingin publikasi nih, Bapak Ibu masukin aja jurnalnya. Contohnya ya, saya masukin yang tadi lah, yang jurnalnya Award itu. Ini Universitas Samadan, Bapak dan Ibu mungkin tahu universitas ini. Jadi saya masukin namanya International Journal of Evaluation, Research and in Education. Jadi saya masukin reputasi publikasi, saya masukin sini. Nih keluar nih kan?
keluar, saya klik ini. Oke. Bentar, harusnya keluar. Oke, nih lihat di sini tertulis International Journal of Evaluation and Research in Education. Ini punyanya UAT, tapi penerbitnya adalah IAS. Ini institusi yang dibuat sama UAT. Lalu reputasinya jurnal bereputasi menengah. Kalau Bapak dan Ibu bisa pakai reputasi publikasi, setidaknya Bapak dan Ibu udah punya filter, ibaratnya penyaring. Oh, jurnal yang aku tuju nih kalau di Indonesia ini diakui loh oleh database-nya BRIN dengan standar reputasi menengah, misalnya Bapak Ibu. Gitu aja sih Bapak Ibu dan Ibu. Kalau untuk internasional ini bisa juga berarti Pak ya? Bisa. Contoh ya, bentar saya share lagi loh. Nanggung. Bentar, saya misalnya share tadi cari lagi misalnya yang tadi thinking skill. Nah, ini kan yang tadi nih, yang internasional, yang Elsevier. Cari. Kok nggak mau? Mungkin kurang. Mungkin saya klik aja dulu ya, atau ini saya klik. Oke. Saya cari. Nah, nih. Thinking skill dan creativity bereputasi tinggi. Nah, Elsevier penerbitnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai database ini. Jadi seandainya nanti Bapak, oh ini jurnal abal-abal nih, apa buktinya, ini data BRIN loh, ada masukin ini bereputasi tinggi. Jadi Bapak Ibu punya scientific basis lah, ibaratnya dasar ilmiah yang jelas. Oke. Pakai yang ini aja dulu lah, yang Indonesia, versi Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu silahkan. Silakan Bapak Rahmat Hidayat Raisman, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan Bapak. Masih di mute Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya agak menyimpang dari pembahasan ya Kak. Tadi apa-apa, di Pak. awal kalau ChatGPT sama Set AI itu analisis data sama catatannya. Untuk analisis data tuh nggak bisa ya Kak, sama pembuatan gambarnya. Jadi gini, kalau dia itu kekurangan ChatGPT ya, salah satu kekurangan ChatGPT sama AI tadi ya. Iya, jadi gini. Ada referensi nggak untuk analisis data barangkali sama pembuatan gambar? Soalnya nyari untuk AI-nya itu kata saya mah agak sulit untuk analisis data atau pembuatan gambar. Barangkali punya referensi. Jadi gini, bisa dijawab dulu ya. Jadi yang kita bahas tadi selama ini adalah Set AI ya. Set AI ini yang AI yang cuman untuk tulisan. Jadi dia tidak bisa, Set AI tidak bisa menganalisis data. Misalnya Bapak masukin data, nggak ada kolom masukin data di sini, Bapak analisis nggak ada. Ya, jadi udah nggak bisa, gambar juga nggak bisa, nggak ada dia perintah untuk gambar karena dia basisnya adalah language learning model atau LLM. Tapi kalau Bapak Pak siapa tadi, Pak Rahmat Hidayat pakai GPT yang misalnya yang Pro, itu kan ada yang, kalau di sini kan ada 3,5 yang, jadi gini apa bedanya nih? Kalau yang 3,5 ini dia cuma Pro-nya juga Pak. Ini ada yang Pro-nya, jadi Bapak Ibu nanti di Shopee banyak kok Bapak Ibu sebenarnya. Nggak ngajarin ya. Gratis aja kalau ChatGPT. Jadi kalau ChatGPT itu kalau yang 3,5 ini kan yang gratis ya, yang 3,5 itu cuman bisa language model aja. Tapi kalau yang ChatGPT 4 ini saya belum belajar secara itu, tapi ini bisa gambar, bisa data, bisa banyak hal. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ini kan ada, udah di share belum sini? Belum ya? Belum. Bentar, belum sabar ya. di share. Oke, ini. Oke. Nah, ini ChatGPT. Jadi kalau 3,5 ChatGPT itu cuman bisa learning language model. Jadi bahasa aja. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ada Pro, ini kan ada ChatGPT 4 nih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukin nih. Jadi kalau Bapak Ibu ini bisa masukin, nanti ini ada tambahan-tambahannya yang Bapak Ibu bisa masukin. Misalnya kalau di sini kan ada DAL-E nih, DAL-E ini untuk menghasilkan gambar. Di sini ada data analis, tinggal dimasukin aja nanti plugin yang Bapak Ibu
minta. Dan kalau ini kan bisa upload dokumen ya, dokumen ini bisa kita masukin juga nih file Excel dan sebagainya, PDF. Ini kalau ChatGPT yang Pro Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti gimana cari fitur itunya. Jadi nanti Bapak Ibu klik aja di Explore GPT. Kalau Bapak ada yang Pro, lalu Bapak ini kan ada ada automated Twitter, ada diagram show me, banyak banget plugin-pluginnya. Kalau Bapak Ibu ini image generator bisa, terus apalagi ya, data analis bisa. Ini DALL-E ini untuk gambar. Let me turn your imagination into imagery, imagination into gambar, gitu. Jadi kita kasih prompt ini kalau yang Pro. Kalau yang tidak Pro 3,5 berarti bahasa aja yang ini. Saya pun enggak ini pakainya yang bahasanya aja. Saya itu kalau ada yang Pro-nya juga itu ada yang 4 ini. yang 4 ini Pak. Jadi nanti Bapak, kalau Bapak Ibu mau nyoba, saya sih nggak menyarankan. Bisa langganan atau cari aja di Shopee, ada kok yang 10 ribuan. 60.000 per bulan, Pak. Iya, ada kan, Pak Edi? Iya, benar-benar. Oke, silahkan. Aja Pak, nunggunya karena gantian ya akunnya. Makasih Pak Soeharto. Iya, siap. Baik, kita ke Pak Balki. Pak Balki, silahkan. Pertanyaannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, tadi sinyalnya hilang, jadi zoomnya hilang juga. Sekarang muncul lagi nih Pak. Siap Pak. Begini Pak Harto, Iya. saya mau bertanya terkait nama saya. Kenalkan dulu ya, nama saya Balki dari UPTD SDN Segeran 2 Junti Nyowat, Kabupaten Indramayu. Pertanyaannya itu berkaitan tentang GTP itu bisa nggak mencarikan saya untuk tesis untuk S2 saya. Ketepatan saya itu sedang ikut S2. Di semester 2 ini saya sedang mendesain tentang seminar tesis. Dan bagaimana caranya untuk kira-kira saya bisa mencari judul tesis yang bagus dan bisa relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Hanya gitu pertanyaannya Pak Soeharto. Terima kasih sebelumnya. Oke, bisa nyariin tesis nggak ya? Jawabannya iya, itu pertanyaannya, jawabannya agak sulit sepertinya. Jadi gini, saya akan jawab secara ini aja sih, secara logika aja. Jadi ChatGPT itu kalau yang biasanya tadi itu kan cuman bisa mengasih rekomendasi. Dia tidak bisa memberikan Pak Balki ini contoh tesis begini-begini, nggak bisa. Tapi untuk cari tesis sekarang gampang Pak. Kenapa? Misalnya Pak Balki butuh contoh-contoh tulisan. Jadi setiap universitas itu, setahu saya, dia punya repository, atau dia ibaratnya repository ilmiah. Jadi tesis-tesis atau tugas-tugas akhir mahasiswa itu yang pernah berkuliah di situ udah diupload tuh di webnya Univ. Ini contohnya ya. Bentar saya share screen. Ini adalah contohnya. Nah, ini kalau di UPI, kebetulan istri saya dosen di UPI. Jadi ini adalah repository UPI. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini kan isinya adalah tugas akhir, artikel ilmiah, proceeding, mungkin ada disertasi juga. Jadi untuk mengaksesnya baca full text atau dapat dilihat di link. Jadi Bapak Ibu coba aja klik ini, saya juga baru nyari tadi. Oh, ini caranya. Bentar. Ini caranya ada di YouTube ya Bapak dan Ibu. Ini caranya. Terus ini search-nya. Bentar. Keyword mapping. Harus oke. Nah, ini caranya Bapak Ibu misalnya. Bapak Ibu mau nyari apa di sini? Misalnya, ini kan ada tesis nih. Tesis. Dokumen titelnya misalnya Bapak Ibu mau, kalau Bapak bentar, ini cara mengaksesnya. Jadi Bapak Ibu, saya kopikan dulu ya contohnya yang UPI ini, bentar biar Bapak Ibu bisa. Oke. Ini saya udah copy di chat. Oke, lanjut.
Lalu saya mau cari nih arsip yang misalnya tesis. Tesis saya misalnya terkait pendidikan IPA aja. Pendidikan dapat nggak ya? Ini saya coba baru nyari juga. Tuh banyak tuh tesis saya. Nah, ini kan Bapak dan Ibu sebenarnya udah bisa lihat. Ini kan tesis nih. Lihat aja di sini, klik aja. Login ya. Nggak lama ya Bapak Ibu. Ini lalu Bapak Ibu bisa klik baca full text di sini. Harusnya dia akan nge-link. Ini butuh akun, ini saya nggak tahu. Kemungkinan ini harus mahasiswa atau apa. Jadi ada yang pakai akun, ada yang enggak. Ini kebetulan di UPI pakai akunnya. Jadi Bapak dan Ibu, seandainya berkuliah lanjut, harusnya universitas punya arsip ini dan Bapak Ibu bisa dapat akunnya. Itu kalau saya ngelihatnya. Ini kan bisa nggak ini di-download? Oh bisa. Bentar. Tadi Bapak dan Ibu nanti bisa di-download ya Bapak dan Ibu tuh. Ini bisa di-download Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal ini aja kalau mau ngeliat contoh-contoh disertasi, lihat di repository aja. Ini kan oke, misalnya saya mau download yang ini deh. Yang chapter 3 misalnya ya, atau download sini. Oke, bentar dapat nggak ya? Oh bisa Bapak dan Ibu, aman lah. Pertanyaan Pak Balki ini. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik ini aja, nanti linknya, lalu klik ini, masukin judul yang mau cari contohnya. Udah itu aja Pak Balki. Bisa dia harusnya, univ-univ besar harusnya bisa. UPI, UNY gitu, atau IKIP apa gitu. Kalau untuk guru ya. Tapi kalau ChatGPT nyariin nggak bisa. Kalau mau contoh tesis kan, kalau memberikan saran bisa mungkin. Judulnya apa gitu. Baik, gimana Pak Balki? Apakah sudah terjawab dengan jelas? Pak Balki? Masih di mute kayaknya. Pak Balki, oke baik, mungkin terkendala sinyal. Kita ke Ibu Erlin. Mungkin satu lagi aja ya, Mbak Anggi. Siap Bapak, satu lagi karena mengingat Pak. Satu lagi. Saya belum pulang kantor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih Pak Haryono, luar biasa ya. Materinya ini sangat membantu kami. Pertanyaannya ini untuk site AI ini berbayar atau tidak ya Pak? Pas saya tadi coba sign up ternyata 7 hari free trial ya? Iya, jadi sebenarnya gampang aja Bapak Ibu buat Gmail aja, nanti misalnya 1 hari habis pakai Gmail lain, masukin lagi, ya udah gitu aja Bapak. Kalau misalnya tidak mau berbayar, tapi kemarin saya udah mengakomodasi setahun itu, ada beberapa teman setahun itu, termasuk teman-teman peneliti dari WISE itu setahun itu 190.000. Jadi Bapak Ibu bisa login gratis gitu. Jadi kita patungan karena agak mahal, kita patungan berapa akun, 8 orang atau 10 orang, 190.000 itu untuk setahun. Biasanya saya gitu. Jadi dengan kekuatan patungan itu kan nggak banyak tuh, makin banyak dia harusnya makin murah. Iya berarti siap patungan ya berarti apa ya? Ya itu saya nggak tahu lah. Sama satu lagi Pak, kalau apa tips and trick biar lolos yang Scopus gimana? Soalnya saya baru punya 2, alhamdulillah itu juga cuman Q3 Pak, jurnalnya baru Q3. Jadi kalau pengen Scopus itu gimana tuh langkah-langkahnya atau tips and tricknya gitu Pak? Tips and tricknya ya, jadi gini Bu Elin. Jadi kalau saya lihat kalau Bu Elin udah punya Scopus berarti Bu Elin udah ada pengalaman. Bu Elin guru atau dosen atau gimana?
Saya guru di SMP, Pak. Oh, hebat guru di SMP. Iya. Bisa tembus Scopus. Jadi kalau saya dulu Pengen Ibu gini. Q1 tuh gimana tuh, Pak? Scopus. Iya, saya cerita dulu ya. Jadi gini, saya pengalaman dulu, saya juga mulainya tahun 2019 itu saya nggak punya Scopus Bapak dan Ibu. Cuman karena saya kuliah, saya belajar, sekarang Scopus saya udah 21, yang Q1 saya itu 10 kalau nggak salah di Scopus ID saya. Terus gimana saya bisa terbit? Jadi saya itu selalu ini, misalnya saya mau terbit, kalau di sini ya misalnya tadi saya share screen aja deh. Contohnya bentar. Saya share screen. Karena ini pertanyaan terakhir. Oke, saya kasih contoh tulisan saya yang lain. Saya terbit juga di sini. Jadi gini. Ini saya terbit bulan Maret kemarin, Maret 2024 nih tulisannya Maret 2024. Ini kalau Bapak Bu Erlin cek ini Q1 Elsevier, impact-nya 3. Gimana terbitnya ini? Cara terbitnya adalah membaca artikel yang terbit di jurnal ini. Itu yang paling mudah. Jadi dengan membaca, saya biasanya ngumpulin dulu 5 artikel. Ya, kalau sekarang kan udah ada set AI, ada sebagainya. Ini dulu saya nggak pakai set AI, ini saya pakai betul-betul saya baca. Jadi saya baca dulu 5 artikel, lalu saya pahami gimana sih caranya orang-orang itu terbit di jurnal ini, tulisannya strukturnya gimana, metodologinya gimana, ibaratnya cara menulis introduction-nya gimana, seperti itu Bu Erlin. Jadi saya belajar dari contoh yang memang benar-benar udah terbit di situ. Nah, setelah jadi papernya saya submit, ternyata terbit juga. Jadi sederhana aja sebenarnya. Terus tetap register dulu, Pak. Hah? Iya, register dan minta template-nya bebas ya, Pak? Ya, kalau Elsevier template-nya bebas Bu Erlin. Jadi tetap kita login dulu. Jadi misalnya ini kan jadi saya sebelum saya ke sini itu, jadi caranya supaya saya itu punya ekosistem yang baik, ini kan saya klik nih misalnya ini ya. Ini ya. Ini saya klik, lalu saya klik submit your article nih. Iya. Terus ini saya selalu punya akun di jurnal yang saya tuju. Jadi gitu. Misalkan ini jurnal nih, saya ini ada akunnya nih. Tapi bukan ini, apa ya saya akun saya ya. Bentar. Lupa saya akun saya yang mana, tapi saya punya akunnya di sini. Kalau salah berarti salah. Banyak kan akun saya nih. Atau saya pakai istri saya aja, Putri SSI. Ini akun istri saya. Masuk enggak ya? Enggak masuk. Apa ya akun saya? Bentar. Jadi Bu Elin, saya misalnya jurnal tujuan saya buat akun di sini. Ini lupa saya akun saya Bu. Tapi saya buat akun lah pokoknya di sini. Setelah buat akun, nanti kan saya submit itu. Terus misalnya kalau saya mau update terkait jurnal ini, caranya begini. Bentar. Overview jurnal. Karena saya mau update jurnal ini ya, caranya begini. Ntar loginnya agak lama. Oke, nggak bisa tuh. Bentar, caranya di sini. Ntar ada di sini nih. Mana ya? Ini. Kalau saya udah buat akun, lalu saya sign in to set alert. Jadi dengan ini saya bisa, ini kan saya udah buat akun nih. Nanti saya bisa dapat informasi terkait jurnal itu karena saya udah punya akun di sini. Nanti terus saya kan membuat ekosistem, saya bisa baca ya. Ini kan nanti kayak gini nih. Ini nanti sign in ini, jadi kita dikasih apa ya, ibaratnya notifikasi lah kalau ada yang publish di situ. Terus nanti dia bentuknya akan mana ya, bukan di email ini. Kalau nih kayak gini nih, ini ada sign in pakai email ini, jadi nanti sign direct bla 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 bla, dia ngasih judul artikel yang terbit. Misalnya ada yang menarik, saya baca, saya kumpulin. Itu saya contoh, saya tulis, saya terbitin di sini juga. Gitu aja sih Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.
Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ada satu lagi nih ya. Terakhirlah satu lagi Pak Alfi. Monggo Pak. Pak ya? Langsung Pak. Oke. Mungkin izin bertanya, untuk upload di Elsevier itu bagaimana? Dan satunya lagi, saya kan mahasiswa yang kayak suka gratisan Pak ya. Nah, sedangkan Elsevier itu pasti prabayar gitu. Nah, untuk dapatin yang bayar itu tapi gratis gimana gitu Pak? Cara satu yang akademik, biasanya peneliti yang kayak saya nih, saya itu punya akun namanya ResearchGate. Ini bentar ya. Cara satu ya, yang normal aja nih ya. Nanti saya ResearchGate. Nah, cara satu yang normal adalah pakai ResearchGate. Nanti email penelitinya. Lalu misalnya saya mau ResearchGate, bentar. Ini saya udah login belum ya? Bukan ini kayak lupa lagi saya nih. Mana akun saya? Terlalu banyak akun saya. Oke. Misalnya saya mau ini ya. Ini kan open access, seandainya tidak open access saya kan bisa email minta request. Mana ya, harusnya ada sini. Kita bisa kirim aja pesan ke penulisnya, minta aja artikel ilmiahnya gitu. Cuman kalau biasanya penulis yang memang aware di-upload lagi dia di ResearchGate ini, nanti kirim aja, nanti kan sampai nih ke penulisnya, minta aja, biasanya saya kayak gitu. Cara satu. Cara dua, mungkin Bapak Ibu udah tahu pakai site aku. Itu cuman saya nggak merekomendasikan itu karena itu ilegal ya. Cara tiga adalah pakai ad hoc community. Bentar, ini jarang banget diketahui sama bahkan peneliti atau dosen di Indonesia. Ini jadi Bapak Ibu udah dapat level ilmu yang jauh nih. Jadi biasanya, jadi gini, bentar. Nah, ini namanya Science Hub Mutual Aid. Jadi gini, prinsipnya ini adalah sebuah website di mana orang-orang yang punya akses atau tidak punya akses terkait dengan paper-paper itu ngumpul satu dunia. Paham Bapak dan Ibu? Jadi Bapak dan Ibu tinggal nanti buat akun aja di sini. Jadi saya udah punya akun, ya saya sign in aja di sini. Ini ngumpul satu di sini namanya @science community. Jadi semoga internetnya lancar. Oke. Saya udah punya akun. Saya login di sini. Terus udah login. Ini saya udah masuk, saya check in ini untuk dapat koin. Jadi kalau kita sering login kita dapat koin. Ini saya dapat koin 20 ya. Jadi gimana saya nanti? Jadi saya kalau mau saya minta bantuan, saya post for help aja. Jadi saya post for help, saya masukin link artikel atau DOI. Ini kan artikel source, berarti linknya. Ini DOI, berarti misalnya yang DOI itu berarti yang ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ini artikel, ini misalnya ini artikel, DOI-nya itu biasanya ada di bawah artikelnya. Nih DOI. Jadi Bapak Ibu bisa copy ini ke situ, atau Bapak Ibu tadi di Wosos ini Bapak Ibu masukin aja linknya, nanti Bapak Ibu langsung post new reward di post ini, nanti akan ada yang bantu. Contohnya contohnya gimana? Jadi saya juga minta bantu di sini kok. Nih banyak artikel yang saya minta bantu downloadin. Dan ini yang bantu orang-orang di seluruh dunia. Itu aja ya. Saya nggak bisa contohin yang Science Hub. Mungkin Mbak atau Bu Alfi udah tahu, Mbak atau Pak Alfi. Tapi yang legal salah satunya yang tadi minta sama penelitinya. Yang kedua kita minta sama komunitas sains seperti Poson ini. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Alfi? Mbak Alfi atau Pak Alfi sih? Pak Alfi. Pak Alfi ya, Pak Alfi. Baik. Makasih Pak. Ya, bentar saya kopikan dulu linknya. Mungkin Mbak mau nyoba bentar ya. Copy. Oke. Ya, semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Udah saya kopikan tuh linknya di chat.
Amin, amin. Bapak sangat-sangat luar biasa, Bapak. Terima kasih Bapak karena ini sangat-sangat ilmu yang sangat-sangat luar biasa bagi penulis pemula-pemula seperti mungkin saya sendiri sebagai mahasiswa S1, bahkan Bapak Ibu guru begitu, dan bahkan mahasiswa S2 dan S3 gitu. Jadi izin Bapak saya untuk menyimpulkan webinar pada malam hari ini. Jadi Set AI itu adalah pembantu kita dalam menulis paragraf dalam artikel ilmiah. Jadi gimana cara kita untuk menggunakan Set AI? Kita biasanya bertanya dari awal, yaitu untuk bagian introduction bisa menggunakan teori dan untuk bagian discussion. Jadi kita sebaiknya menggunakan skema pertanyaan. Jadi kalau saya ini sebagai penulis pemula gitu, biasanya saya cari dulu jurnalnya lalu copy, dan itu sering sangat terjadi kesalahan, ada pengulangan kata. Jadi sebaiknya kita menggunakan skema pertanyaan. Lalu caranya untuk kita biar tidak terkena plagiasi bagaimana? Kita bisa di Set AI, kita bisa klik export reference tadi sudah dijelaskan oleh Pak Soeharto. Lalu kita bisa juga membaca lagi atau copy hasil dari Set AI-nya, lalu kita edit. Lalu kalau kita masih belum percaya lagi, kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT dengan menggunakan kondisi please atau tolong bantu saya untuk memplagiasi gitu ya. Baik, itu saja Bapak. Mungkin ada kata-kata penutup ini Bapak dari Pak Soeharto, kata-kata pamungkas untuk kita sebagai pemula untuk penulisan karya ilmiah. Ini persilakan Pak. Oke, sebenarnya nggak ada yang penting sih. Jadi kalau pengalaman saya gini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu sebagai guru, kalau Bapak dan Ibu mau meningkatkan kualitas diri, kunci utamanya adalah baca dan cari sumber yang terpercaya. Jadi tidak semua artikel ilmiah itu bagus, tidak semua peneliti itu bisa dibilang bagus. Jadi Bapak dan Ibu harus selektif dalam memilih bahan bacaan. Itu aja sih Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu bisa terarah dengan baik. Itu aja sih. Ya Bapak, terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, kita harus meningkatkan literasi baca kita, begitu ya Bapak ya. Oke, baik, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Anggi Widiarni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak Rion. Masih di mute Pak.